Pernah nggak sih kamu merasa dunia ini nggak adil? Ketika semuanya berjalan tidak sesuai harapan, ketika emosi sudah di ujung tanduk dan kepala terasa mau meledak. Aku yakin kamu pernah. Mungkin itu terjadi saat kamu dikritik tanpa alasan yang jelas, saat seseorang memperlakukanmu dengan tidak hormat, atau ketika kamu sedang berusaha sebaik mungkin, tetapi tetap saja ada yang mengatakan bahwa usahamu sia-sia. Rasanya seperti ada sesuatu yang membakar di dada, mendorong untuk meledak, ingin berteriak atau membalasnya. Tapi pertanyaannya, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Apakah kemarahan itu benar-benar membuat keadaan lebih baik, atau justru memperburuk semuanya? Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan ini, aku ingin mengajak kamu untuk like dulu video ini, subscribe kalau belum, dan share ke teman-teman kamu yang sering kesulitan mengendalikan emosi. Dengan begitu, kita bisa saling belajar dan berbagi ilmu yang bermanfaat. Kalau sudah, yuk kita mulai. Yang pertama, kenapa kita gampang kehilangan kendali? Jujur saja, kita hidup di dunia yang penuh tekanan. Dari kecil kita sudah diajarkan untuk selalu menang, untuk tidak boleh kalah, untuk terus mengejar sesuatu tanpa boleh merasa lelah, sehingga saat ada yang menghalangi jalan kita merasa dunia seakan menjebak kita dalam situasi yang menyiksa. Tapi, kalau kita terus bereaksi secara impulsif, bukankah kita justru membiarkan diri kita dikendalikan oleh keadaan? Coba pikir, siapa yang benar-benar memegang kendali? Kamu atau emosi kamu sendiri? Bukankah lebih baik kalau kita bisa mengontrol emosi daripada dikendalikan oleh emosi? Karena ketika kamu kehilangan kendali, yang terjadi bukan hanya suasana menjadi buruk, tapi kamu juga bisa membuat keputusan yang nantinya kamu sesali. Berapa banyak orang yang sudah kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya hanya karena gagal mengendalikan diri. Berapa banyak orang yang menyesali karena dalam sekejap emosi mereka mengambil alih. Coba tulis di komentar, kapan terakhir kali kamu kehilangan kendali dan menyesal? Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana perasaanmu setelahnya? Yang kedua, ilusi kendali dan realita yang perlu diterima. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa mengontrol segalanya, bahwa kalau mereka cukup keras berusaha, cukup keras memaksakan sesuatu, dunia ini akan tunduk pada mereka. Tapi faktanya, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, keadaan, orang lain, kejadian yang menimpa kita. Semua itu berada di luar kendali kita. Semakin kita mencoba mengontrol sesuatu yang di luar kuasa kita, semakin besar rasa frustasi yang kita rasakan. Jadi, kenapa harus stres? Kenapa harus terus bertarung dengan sesuatu yang bahkan tidak bisa kita kendalikan? Bukankah kita lebih bijak jika kita fokus pada yang bisa kita ubah, yaitu diri kita sendiri? Jika kita bisa mengubah perspektif kita, mengendalikan reaksi kita, dan menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, maka kita tidak akan lagi menjadi korban dari keadaan. Apa hal yang sebenarnya nggak bisa kamu kontrol
tapi selama ini bikin kamu stres? Tulis di kolom komentar dan coba renungkan kembali. Yang ketiga, teknik menenangkan diri saat situasi kritis. Sekarang aku kasih kamu trik simple tapi ampuh. Saat kamu merasa emosi naik, coba lakukan 3 hal ini. Tarik nafas dalam, hitung mundur dari 5, lalu tanyakan ke diri sendiri, apakah ini layak untuk membuatku kehilangan kendali? Kedengarannya sepele, tapi kalau kamu benar-benar mempraktikkannya, kamu akan sadar bahwa dalam banyak situasi, marah bukanlah solusi terbaik. Bayangkan seberapa sering kita menyesali kata-kata yang kita ucapkan saat sedang marah. Seberapa sering kita berharap bisa menarik kembali sesuatu yang kita lakukan dalam keadaan emosi. Inilah kenapa teknik ini sangat penting, karena ia memberikan kita waktu sejenak untuk berpikir, untuk menenangkan diri, untuk mengambil keputusan dengan kepala dingin. Yang keempat, filosofi Stoik. Memahami makna kesabaran. Marcus Aurelius pernah berkata, jika sesuatu di luar kendalimu, jangan biarkan itu mengendalikanmu. Pikirkan ini baik-baik. Dalam hidup, kita tidak bisa mengontrol omongan orang lain. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana mereka memperlakukan kita. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi besok. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon. Apa yang terjadi jika setiap kali ada masalah, kamu bisa tetap kalem. Kamu tidak membiarkan dirimu dipermainkan oleh keadaan. Hidupmu pasti lebih damai, kan? Coba bayangkan skenario terburuk dalam hidupmu. Jika kamu bisa tetap tenang, apa yang akan berubah? Oke, yang terakhir, yang kelima, kesalahan fatal yang harus dihindari. Banyak orang berpikir bahwa tetap tenang berarti pasrah. Padahal itu beda. Tetap tenang bukan berarti kamu membiarkan orang lain menginjak-injakmu. Justru, itu adalah tanda bahwa kamu memiliki kendali atas dirimu sendiri. Orang yang bisa tetap tenang dalam situasi sulit adalah orang yang benar-benar kuat. Karena dia tidak dikendalikan oleh emosinya, tetapi bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan terbaik. Kalau kamu asal marah, asal bertindak tanpa berpikir, apa hasilnya? Justru makin kacau, kan? Menurutmu lebih baik mana? Marah-marah nggak jelas atau tetap tenang dan berpikir dulu? Jadi, mulai sekarang, saat ada sesuatu yang memicu emosimu, stop sejenak. Tanya ke diri sendiri, apakah ini benar-benar layak menguras energiku? Apakah ini sesuatu yang seharusnya aku pikirkan lebih matang? Karena pada akhirnya, orang yang paling tenanglah yang paling kuat. Kalau kamu setuju, jangan lupa like video ini, subscribe biar gak ketinggalan konten berikutnya, dan share ke temanmu yang sering meledak-ledak, karena mungkin ini adalah ilmu yang mereka butuhkan sekarang. Oke, terima kasih.